Hari ini dan kemarin dan Sabtu adalah hari yang terbahagia bagi kami berdua. Akhirnya kami diberikan seorang putra laki-laki bernama Zain Serdar Enver Warman. Oke, teman-teman semuanya apa kabar? Oke, Adit mungkin sebelumnya selamat. Mungkin bisa cerita sedikit tentang kebahagiaan kalian. Terus hari ini dan kemarin dan Sabtu adalah hari yang terbahagia bagi kami berdua. Akhirnya kami diberikan seorang putra laki-laki bernama Zain Serdar Enver Warman yang lahir pada tanggal 12 Sabtu kemarin jam 8 malam lewat 14 menit. Hari itu adalah hari yang paling bahagia sih bagi aku ya sayangnya, bagi kita lah. Dan sampai saya pun gak bisa tahan tangisan saya ketika melihat putra pertama saya. Ya, Zain lahir beratnya itu 2,9 kilo, panjangnya 49 cm. Alhamdulillah baik-baik aja walaupun ada sempat kendala sedikit karena memang mungkin baby kan harus beradaptasi sama lingkungannya, harus beradaptasi dengan cepat. Dan kebetulan Zain ini agak lambat beradaptasinya, jadi harus dibantu dengan oksigen. Sempat deg-degan juga dan panik, tapi alhamdulillah dokter dan semua suster, staff yang ada di rumah sakit Bina Medica siap siaga semua, dokter Sandi juga, alhamdulillah udah membantu. Alhamdulillah Zain sekarang baik-baik aja. Prosesnya sesar ya? Kemarin Yasmin maunya normal, ternyata karena tidak memungkinkan untuk normal, akhirnya dokter mengambil tindakan untuk sesar. Karena apa sih? Ketuban lambung pecah di punggungan 3. Dan air ketubannya udah hijau. Iya, karena bayinya udah stres gitu di dalam. Jadi bahaya misalnya kalau tunggu untuk lahiran normal, jadi harus operasi sesar darurat. Betul. Oh, bukan karena bertepatan dengan hari ayah gitu? Jujur kita nggak ada ini ya, nggak ada plan untuk soalnya tanggal 12 HPL tuh mulai 6 November sampai 20 November. Kita nggak ada planning untuk lahir harus tanggal 12 nih, bagus nih ada Karena mau normal kan, jadi ya terus terang. Tapi nggak tahu tiba-tiba pas kemarin wawancara juga sempat dibawa kan, ada yang bilang bertepatan dengan hari ayah itu. Aku kaget tuh, aku nggak tahu gitu. Adit, gimana menemani istri lahiran dan saat pertama kali mengazankan anak, seperti apa perasaannya Adit? Itu luar biasa banget sih, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak juga bisa merasakan apa yang aku rasakan gitu. Itu feelingnya itu, perasaannya itu nggak bisa aku describe, nggak bisa aku bilang. Luar biasa bahagia sekali. Dan ketika azanin anak juga, itu ada salah satu momen yang menurut aku tuh paling besar dalam hidup aku. Karena aku melihat akhirnya buah hati aku, darah aku yang ada di depan mata aku gitu. Ya kan? Sempet bingung pas pertama kali keluar, ini siapa gitu. Aku rasanya kayak aneh gitu ya. Loh, ini siapa? Emang iya ini yang dalam perut aku? Iya, itu dia perasaannya seperti itu. Tapi luar biasa bahagia banget, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Zain juga baik-baik aja sekarang. Sempat panik juga kemarin karena sempat masuk ruang NICU juga ya. Sempat masuk ruang NICU juga, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi tetap menemani ya pada saat prosesnya Pas, itu? iya. Pas sebelum operasi, setelah operasi nemenin terus di dalam. Benar-benar melihat proses dari awal sampai akhirnya. Sampai akhir itu, liatin. Nah, selalu nguatin Yasmin, jangan lihat ke operasinya, udah lihat kamu aja gitu. Soalnya itu TV-nya gede banget gitu, perut kita gitu.
Itu ada TV sama kamera, jadi agak walaupun ya serem sih, tapi dikasih obat biar apa? Ya, obat bius ya. Kurang ini takut gitu, rasa Ya. takutnya hilang. Gitu. Sempat sedih juga Hmm? pada saat di dalam. Pasti sedih sekali karena yang aku bilang tadi pertama kali Zen keluar, aku nangis walaupun aku berusaha untuk nahan gitu kan karena rame dokter di sana, tapi nggak bisa membendung tangisan aku. Tangisannya benar-benar kayak luar biasa banget, kayak teriak-teriak nangis gitu. Dan akhirnya ditenangin sama dokter-dokter kan. Dan ini ya anak pertama lah, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak pertama itu pasti akan ngerasain itu juga gitu. Tangisan anak pertama itu suara yang indah menurut aku gitu sih. Arti nama dari Zen ini sendiri apa? Oke, jadi kita sudah berdiskusi udah jauh sebelumnya berdiskusi, udah lama banget kita berdiskusi. Jadi Zen, Serdar, Enver itu berasal dari 3 bahasa Arab, Turki, sama Jerman. Nah, terus Warmannya ada tambahan karena nama aku kan Aditya Warman gitu loh. Jadi tambahan nama bapaknya adain Warman gitu. Kalau untuk arti sendiri sih dia adalah pemimpin gitu. Yang saya harapkan adalah dia Zain akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang gitu. Entah itu buat keluarganya, entah itu buat adik-adiknya, buat negaranya, buat agamanya gitu. Itu artinya pemimpin yang baik dan bijaksana ya. Dan mahkota. Iya, mahkota Tuhan ya. Gitu. Sudah mempersiapkan lama atau seperti apa untuk nama sendiri? Kita mempersiapkannya itu Mulai dari 4 bulan ke 6 bulan. iya, baru masuk 4 bulan ya. Baru masuk 4 bulan kita sudah menyiapkan nama. Dan fixnya itu di 7 bulan ya. 7 bulan. Fixnya 7 bulan karena sempat ada beberapa opsi ya, tapi ya, Setelah ke Turki juga kita cari-cari nama gitu. setelah kita melihat arti namanya seperti apa, karena kan nama itu kan akan dibawa dari hari pertama kita lahir di dunia sampai hari terakhir kita ada di dunia gitu, akan dibawa dan akan ditanya juga sama malaikat nanti kan. Makanya kita benar-benar harus nama ini bukan sembarangan gitu loh, ada makna dan artinya gitu. Ada pilihan nama lain mungkin? Banyak ya, banyak. Apabila cowok, cewek? Oh cewek ada juga, cewek. tapi nantilah kan kita masih cowok nih bang. Tapi nantilah kalau alhamdulillah dikasih rezeki anak cewek, nanti kita pikirin lagi yang cewek. Lalu jauh lagi kita pikirin yang cewek gitu. Tapi beberapa hari ini kan udah mulai begadang gitu nggak sih? Karena kan tangisan anak tuh sering tuh. Iya iya betul. Baru semalam kebetulan Zen tidur sama kita di kamar, tidur bertiga. Jadi uniknya Zen ini tidak mau tidur ditaruh aja di kasur, gitu nggak mau dia. Harus digendong sama ibu atau bapaknya. Jadi harus digendong diajak berdiri. Iya. Itu yang membuat kita bisa tidur 2 jam ya Iya. tidur. Dan akhirnya mau ya, akhirnya tidur bertiga ya. Iya, itu bertiga bebek. Dia suka dihimpit gitu supaya ada kayak ada yang nemenin Ada yang gitu loh. kayak iya peluk dia gitu. Dia takut sendiri kayaknya deh. Gitu. Udah belajar gendong bayinya. Oh kalau saya mah cepet bang. Sehari diajarin sama suster langsung bisa. Yang merasa takut atau gimana, karena kan kalau lagi baru lahir kan agak Iya dong. gimana gitu. Ada lah pasti rasa takut lah karena kan pertama kali megang maksudnya bukan pertama kali megang bayi atau kan ada air arah kan yang sering aku pegang, tapi tetap lah ini kan anak sendiri, jadinya kan ada rasa takut yang kayak takutnya salah megang ataupun nanti takutnya kan tulang-tulang bayi kan masih pada ini ya, masih pada lembut ya. Jadi takutnya gimana? Jadi masih takut-takut megangnya. Jadi kata kaku. Kaku banget kan. Tapi sekarang udah agak berani sih. Kayak Misalkan jadi melempar aja. kamu melihat Adit sendiri udah kayak seperti apa sih melihat dia nih menjadi seorang ayah gitu, kesiapannya atau Iya, seperti apa? alhamdulillah dia siap sih. Dia udah ya dari apa yang aku lihat, pandangan aku dia memang udah bisa gitu. Dan pelan-pelan dia belajar juga dari YouTube, dari abang, Muhammad gitu kan. Dari ya belajar gitu. Slowly but surely. Pelan-pelan lah kan. Ya Kan belajar harus pasti. juga ya tanggung jawab gitu kan. Jadi emang harus belajar Ya, masing-masing. betul. Kado
Belum ya? Sudah ya? Mungkin nanti harus disurprisein Bang Amar. Oh ya, karena Kak Ibu mau datang ke rumah juga besok. Karena kemarin kalau misalkan kita kan maunya kayak jenguk di rumah sakit tuh gimana saudara, tapi sampai saat ini saudara belum ada yang datang karena ya kondisi Zen sendiri yang tidak memungkinkan untuk datang saudara gitu. Jadi ya kemarin cuma keluarga inti aja yang datang gitu. Nantilah di rumah lah mungkin keluarga dan teman-teman. Iya. Sudah kita persiapkan sebelum lahir juga dan lagi di atas sama Zen. Lagi ngejagain Zen gitu ya. Ya, betul. Betul juga sih, karena anak pertama juga memang orang-orang pada mikirnya lebih baik kita berdua yang ngurus kan. Tapi tergantung sih sebetulnya, karena kan memang ada yang harus dia ajari dulu apa yang nggak kita tahu gitu kan. Jadi takutnya kita cari yang aman aja supaya kita belajar juga dari suster supaya nggak ada masalah apa-apa. Bareng-bareng kita belajar. Dan kalau suster ini cuma dari pagi sampai sore aja. Selebihnya malam dan sampai tidurnya itu kita berdua. Cuman yang kenapa kita mau hire suster karena kita mau belajar gitu. Tapi kalau dari fisik Zen sendiri ada kemiripannya lebih ke dominan ke siapa nih? Kayak kamu ya. Iya, tapi Biasanya ya, anak cowok kan ke ibunya kan biasanya. Tapi mungkin nanti berubah-ubah gitu. belum bisa dilihat sih. Maksudnya nanti mungkin udah sebulan kali udah. Tapi ya kata keluarga sih muka aku. Dan mirip air katanya. Ya, mirip air. Gitu sih. Apa? Pulang. Ini habis perskon pulang. Udah menyiapkan kamar atau apa gitu di rumah? Sudah nyiapin kamar. Tapi belum semuanya yang masih ada yang harus ditambah-tambahin ya sayang. Enggak cuma drawer doang. Oh, coba. Ya, karena custom. Kamu udah ini belum sih artinya mengurangi aktivitas untuk fokus ngurus anak dulu gitu? Bagus sih pertanyaannya. Jadi kan kalau misalkan ya pastilah anak itu ada di pikiran kita, itu utamanya. Anak dan istri itu ada di pikiran kita. Tapi tidak bisa juga kita pungkiri kita harus kerja juga. Karena kan di sini juga sinetron saya juga kebetulan lagi tayang, jadi harus dibagi. Bagi-baginya itu ya gimana pun juga caranya kita harus bisa menafkahi juga anak dan istri kita gitu kan. Makanya untuk fokus pasti tetap fokus kan ke istri juga dan harus fokus juga ke pekerjaan gitu. Jadi ada dua bagi tercabang lah. Karena kan laki-laki kan harus menafkahi keluarganya, harus take care keluarganya gitu lah. Gitu. Udah kebayang dong nanti kangennya kayak gimana? Betul, pastilah. Kemarin nih waktu aku pergi sebentar aja, pikirannya aja udah ke anak, ke anak istri. Yang nggak mau dari mama ya. Iya, yang dari mama. Karena aku pikirannya zen, nangis gitu kan. Gitu sih. Oke. Sudah? Ada Oke, lagi? Thank you, Bang. Sip. Udah? Siap? Foto dulu. Oh, foto boleh. Mantap.